Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue mulai. Jadi apa itu data science? Jadi data science itu sebenarnya cuma ilmu yang menggunakan data untuk menghasilkan sebuah informasi baru. Selama ini kita kita kan sistem informasi ya jurusannya. Kita tahu kalau eh, informasi itu sangat penting tentunya. Dalam pembuatan aplikasi atau website itu kita harus bisa mencari tahu informasi mengenai bentuk website atau apa ya, produk yang ingin kita buat. Lalu ketika sudah membuat aplikasi atau website tersebut, kita juga masih butuh, eee, informasi untuk bagaimana caranya aplikasi itu bisa berkembang. Apa data-data yang dibutuhkan untuk bisa misalnya kalau aplikasinya dia aplikasi kayak Tokopedia, e-commerce, atau apa, elektronik perniagaan, aplikasi website jual beli, itu kita harus tahu data-data yang dibutuhkan. Dan karena sekarang sudah zaman teknologi, zaman era teknologi yang katanya yang sudah dibilang ini revolusi industri 4.0, semakin banyak data dibandingkan bertahun-tahun, beberapa waktu lalu. Data terus berkembang, data terus semakin banyak, dan kita sebagai orang yang hidup di zaman revolusi industri ini harus melek sama pentingnya data. Pentingnya data data privasi kalian sendiri, lu pada itu datanya juga harus hati-hati dengan menjaga data pribadi kalian karena bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam apa ya, motif. Jadi ya, data itu sangat penting sekarang. Dan selain tahu untuk menjaga data kita sendiri, tentunya bagus juga untuk kita bisa mengetahui bagaimana cara me menggunakan data, mengambil data dan mengekstrak data-data tersebut untuk mendapatkan informasi yang tepat. Dan ya basically secara mendasar data scientist itu adalah ya itu, dia orang-orang yang bisa menghasilkan mendapatkan informasi bagi sebuah perusahaan atau bagi aplikasi yang dia bikin menggunakan ilmu komputer, statistika, matematika, dan berbagai macam ilmu lainnya. Terutama ini sih, statistika, matematika, sama programming ilmu komputer. Untuk bisa mendapatkan informasi yang penting. Contohnya dia bisa membuat analisis prediksi, kayak COVID, misalnya nih COVID, tiap harinya itu kita bisa memprediksi sampai berapa berapa ratus ribu eh, apa yang akan positif tiap harinya. Dilihat dari pattern atau pola-pola yang muncul di data-data tersebut. Contohnya ini gue bikin semacam project kecil, gue mencoba untuk menganalisis kemarin kira-kira perkembangan datanya Indonesia itu bakal segimana. Ini waktu masih bulan Maret sih, udah gue nggak lanjutin, tapi kemarin gue mencoba untuk menghitung karena pengetesan COVID itu masih sangat ini ya, pengetesan COVID itu masih sangat kurang di Indonesia waktu itu. Sulit masih tidak sebaik sekarang untuk diagnosis seseorang itu terkena positif COVID apa tidak. Jadi ini gue mencoba untuk memprediksi banyaknya sebenarnya jumlah kasus yang ada pada waktu tanggal Maret 23 itu masih sekitar cuma 200 kasus. Tapi gue sudah memprediksi sebenarnya kita ada sampai lebih dari 16.000 kasus, hampir 17.500 kasus pada saat itu juga. Padahal yang didiagnosis positif cuma 200, dan sekarang kan ternyata sampai 600.000 kasus kan. Dengan data science ini, ilmu data science ini bisa membuat kita untuk memprediksi data-data yang akan datang gitu. Semacam peramalan lah, tapi berbasis dengan data. Nggak meramal nggak jelas kayak biasanya dukun, nggak kayak gitu. Kita berbasis data gitu. Jadi ya itu uh, definisi data scientist secara singkat ya. Ini juga ada menurut kalau mau lebih sesuai dengan sesuai dengan buku dari kalangan John D. Keller dan Brendan Tierney, dia mengatakan bahwa data science merupakan ilmu yang mencakup seperangkat prinsip, definisi masalah, algoritma, dan proses untuk mengekstraksi pola-pola yang jelas maupun yang nggak jelas dari sebuah kumpulan data besar. Nah,
Intinya itu, bagaimana ilmu yang untuk bisa mengekstraksi data-data yang besar dengan melihat pola-pola dan menggunakan algoritma dan beberapa prinsip supaya jadinya informasi yang berguna gitu. Dan data scientist itu pekerjaannya ya selain mengolah data, dia juga sebenarnya dekat juga dengan ada namanya machine learning engineer. Jadi machine learning ini merupakan salah satu dari ilmu IT, ilmu sistem informasi, yaitu membuat robot bisa belajar gitu. Selama ini kalau kita membuat programnya itu harus manual mengecek sesuai dengan kriteria yang telah kita bicarakan, kita tentukan untuk program tersebut. Kan kalau kita programming itu kan sebenarnya kita membuat instruksi bagi komputernya untuk melakukan sebuah perintah yang ingin kita kita penuhi gitu. Contohnya program untuk aplikasi ya berarti aplikasi yang berarti itu programnya itu kumpulan perintah untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi aplikasi. Contohnya ya menyediakan tempat tempat untuk orang, belanja secara online kayak gitu. Ya itu programming dan machine learning itu kita membuat robot yang bisa belajar dari data, program yang bisa belajar dari data dan membuat keputusan dia sendiri atau membuat prediksi dia sendiri. Makanya dibilang robot. Machine learning itu sebenarnya robot, AI, kecerdasan buatan. Berarti seorang data scientist itu mirip dengan pekerjaannya itu mirip dengan machine learning engineer, sama-sama menggunakan data untuk diprogram dan kalau data scientist itu lebih ke fokus ke bagaimana data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Machine learning engineer itu membuat sebuah program-program baru, software-software atau aplikasi baru yang menggunakan AI yang bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi. Contohnya, kalau misalnya lihat Bukalapak atau Tokopedia, kita bisa lihat ada biasanya muncul ini kan apa namanya rekomendasi-rekomendasi barang. Misalnya kita habis beli satu barang, akan muncul rekomendasi banyak barang yang mirip dengan barang yang kita udah beli tersebut kan. Nah itu sebenarnya ulah dari machine learning, dari robot, dari AI. AI AI tersebutlah yang merekomendasikan berbagai macam barang yang bisa lu beli, pilihan barang yang bisa pokoknya sistem rekomendasi tersebut itu karena dari AI. Dia memprediksi kira-kira apa yang akan lo beli dari kebiasaan belanja lo. Atau rekomendasi YouTube. Kalau misalnya kita nonton YouTube pasti kita muncul di feed kita, di home-nya itu apa yang kira-kira akan kita nonton. Di Instagram juga begitu. Dipakai machine learning. Dan itu sebenarnya sebuah software yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Itu itu program baru yang ditulis yang dibuat sebagai robot yang menjadi sistem rekomendasi bagi bagi orang yang menggunakan aplikasi tersebut, bagi user. Ini nanti linknya gue copy aja. Kalian bisa baca-baca lagi, lanjut baca-baca. Di ini linknya gue kasih kurikulum data science di GitHub. GitHub ini sebenarnya website buat programmer ya. Dia semacam sosial media buat programmer. Nanti gue jelasin lebih lanjut tentang GitHub. Nah, apa yang dilakukan seorang data scientist yang tadi gue jelasin? Dia melakukan analisis terhadap data, lalu dia mengekstraksi suatu insight maksudnya informasi kecil yang dia belum menjadi informasi yang berguna, tapi dia menjadi informasi yang baku, yang bisa kita jabarkan lagi, kita kaji lagi, kita jabarkan menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan atau bagi organisasi. Lalu setelah itu dari informasi tersebut kita menganalisis, kita membuat kesimpulan, lalu kita juga bisa mencari tahu lebih dalam lagi gitu, atau membuat robot mencari tahu lebih dalam. Maksudnya kita mungkin informasinya masih kurang, datanya pengen kita prediksi lagi, makanya kita melakukan pemodelan. Pemodelan itu maksudnya pembuatan robot, pembuatan machine learning itu. Dan pemodelan machine learning ya artinya maksudnya pembuatan robot. Artinya kita program menggunakan bahasa pemrograman yang disesuaikan dengan pola, lalu dia menjadi robot yang bisa memprediksi atau membuat keputusan. Nah, apa saja yang harus dikuasai seorang data scientist? Semua ilmu yang kita akan pelajari dan kita telah pelajari di sistem informasi, di jurusan sistem informasi itu akan kita pakai sebenarnya. Jadi sebenarnya data scientist itu salah satu pekerjaan yang paling cocok bagi seorang lulusan sistem informasi.
terutama UIN. Karena yang gue rasain juga setelah mempelajari semua mata kuliah yang kita pelajari selama ini itu sangat cocok bagi kita kalau mau memanfaatkan semua ilmunya dengan masuk sebagai data scientist, bukan cuma programmer biasa gitu. Kalau programmer biasa kita nggak butuh statistik. Kalau programmer biasa kita nggak butuh matematika diskrit kayaknya perlu sih. Kita nggak butuh aljabar linear. Kita nggak butuh ya statistik dan kita nggak butuh science manajemen. Sedangkan data scientist karena pada dasarnya juga merupakan pekerjaan scientist ya, berarti ilmuwan. Dia ilmu-ilmu yang ada di sistem informasi itu sebenarnya dipakai ketika kita menjadi seorang data scientist. Dan itu juga salah satu tujuan kenapa gue membuat kelas ini. Selain karena ya aku pengen sharing, gue pengen belajar juga. Ya gue pengen ini menguasai data science. Gue pengen meng, apa menerapkan semua yang gue pelajari selama di kuliah sama gue kuasai lagi biar nggak sia-sia ilmu yang telah gue dapatkan. Jadi tadi ilmu statistik dan probabilitas, ilmu aljabar linear dan kalkulus, tapi ini nggak penting-penting amat sih karena lo juga bisa nyontek-nyontek di Google masalah perumusan dan kalkulus. Ini nggak penting-penting amat. Ini yang penting udah lewatin ini kan, kita semua di sini udah lewatin ini kan. Anak 2020 juga kalau misalnya ada di sini pasti harusnya udah ngelewatin aljabar linear. Paling matematika diskrit yang belum. Lalu teknik visualisasi data, nantinya bagaimana caranya kita membuat data itu bisa kelihatan kayak grafiknya, kayak gimana, bentuk chartnya gimana. Habis itu teknik storytelling, maksudnya ini kita bisa bercerita. Gimana caranya ketika membawa data itu, informasi yang berguna bagi perusahaan, kita harus bisa menjelaskan, harus bisa mengkomunikasikan kepada bos kita gitu. Karena mereka itu bos-bos biasanya kalau lu kerja sebagai data scientist lalu bosnya itu CEO-nya atau ya pokoknya inilah atasannya itu selalu maunya disuapin. Jadi kita nggak bisa ngasih data, nggak bisa kita minta mereka yang analisis, harus kita yang analisis, lalu kita yang membuat kesimpulan. Iya, gue ini nanti gue bawa juga tentang hackathon ini kan, udah gue siapin tabnya. Itu salah satu ini sih. Jadi nanti ada lomba namanya Data Hackathon. Ini lomba data science dan gue sih pengennya kelompok belajar yang gue bangun ini kita rajin ikut lomba. Karena dari situlah kita bisa dapat pengalaman untuk project data science. Kita bisa taruh di CV kita, bisa taruh di LinkedIn. Jadi nanti ketika lulus, kita semua sudah punya kualifikasi dan juga punya pengalaman telah membuat project-project data science kayak gitu. Oke, itu nanti kita jabarkan lagi. Intinya itu tadi kita butuh teknik untuk bisa mengkomunikasikan informasi yang penting yang telah kita dapat setelah melakukan pekerjaan data scientist tadi. Lalu kalau bagusnya lagi, alangkah baiknya lagi kalau kita punya expert ilmu tertentu, contohnya kedokteran. Nah nanti di sini nggak tahu, insya Allah 3 hari lagi lah, gue bikin project kita mencoba untuk sintesis obat dari data, membuat obat corona baru, membuat obat COVID dari data. Nah itu bisa dengan ilmu data science itu kita bisa membuat obat, kita bisa membantu dokter gitu, kita bisa membuat ilmu-ilmu baru. Dan ini sebenarnya ladang untuk jurnal ya. Nanti kan kita udah tahu lah ya, yang angkatan atas sudah tahu, tapi kita nanti bagi yang belum kena mata kuliahnya nanti dapat metodologi penelitian. Nanti sebelum membuat skripsi kita akan mencoba membuat jurnal, dari dosen akan nyuruh buat jurnal. Dan kalau mau kita jurnal itu benar-benar bisa kita publish supaya mungkin bisa dapat hadiah, dapat hibah dari dikte kali, dapat duit. Saya bisa untuk kita coba untuk menggunakan ilmu data science ini buat kita membuat jurnal yang berhubungan. Jadi kayak membuat obat lah, atau mungkin kita kerjasama dengan anak biologi. Sebenarnya gue pengen ngelakuin hal itu, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Tapi ya insya Allah sih semester depan gue mau coba kerjasama dengan anak FST lain. Pokoknya kita bisa kerjasama dengan banyak orang lain untuk ilmu-ilmu tertentu. Dan kita bisa mencoba untuk menerapkan data science, menerapkan penggunaan data dan penggunaan robot di situ. Kita bisa membuat berbagai macam discovery, penemuan dengan itu.
Nah, adapun kalau dari Data Science Indonesia, yaitu salah satu komunitas bukan salah satu ya, inilah komunitas terbesar Data Science di Indonesia. Nama komunitasnya DSI atau Data Science Indonesia, mirip ya dengan grup kita DSI, Data Science Intensive. Jadi inilah cara untuk menjadi data scientist, learning path-nya, kurikulumnya lah istilahnya. Pertama harus bisa menguasai programming dengan Python. Python itu bahasa pemrograman dan salah satu yang paling baru, serta dari popularitas dia nomor 1 di dunia. Dia suka tukar sih sama JavaScript, kadang dia nomor 1, kadang dia nomor 2, saling bersaing dengan JavaScript. Nah, ini diharapkan seorang data scientist itu memiliki pengetahuan tentang Python. Habis itu dia harus memiliki pengetahuan dengan analisis dan visualisasi data. Alangkah baiknya juga dia mengetahui software kayak Tableau dan Data Studio. Ini gampang sih, Tableau itu cuma drag and drop. Intinya bagaimana dia punya pengetahuan tentang operasi, preparasi data, pembuatan grafik atau chart, pembuatan dashboard, pembuatan cerita-cerita untuk mengkomunikasikan data lo, dan kalkulasi. Kalau bisa memiliki ini juga nanti gue rencana kita pakai Tableau, tapi gue mau lebih fokus ke Python-nya dulu, belajar menggunakan Python. Di sini kalau ada yang belum belajar Python sama sekali atau masih bingung dengan programming, kemarin ikut DDP tapi masih nggak ngerti, bilang di chat ya biar gue bisa tahu siapa ada yang masih kurang, bilang di chat, takutnya kecepatan soalnya. Terus itu harus bisa mengetahui database dengan pembuatan database sama SQL. Jadi kan kita melakukan data science itu tentunya kita mengekstraksi data, dan biasanya itu kalau kita sudah di perusahaan ya datanya itu dari database, dari basis data perusahaan atau organisasi tersebut. Karena di UIN sudah punya database, dan biasanya itu database itu SQL menggunakan skema basis data SQL atau skema basis data yang menggunakan relasi. Di sini harus bisa diharapkan seorang data scientist itu bisa memilah, mengkombinasikan, dan memproses data dari SQL. Lalu mengetahui matematika untuk machine learning. Contohnya statistika, aljabar linear, dan kalkulus. Tapi vektor matriks dan kalkulus ini nggak harus, ya pokoknya nggak harus pintar-pintar amat, nggak harus benar-benar jago amat di sebagian sini. Lebih baik sih bisa untuk bagian matematikanya, tapi nggak perlu nggak perlu sejauh itu, nggak perlu kayak orang anak jurusan matematika, nggak perlu segitunya. Nanti yang penting paham maksud rumusnya aja, dan sebenarnya gampang kok, nanti kita akan berikan contoh. Yang penting mengerti algoritma yang akan kita pakai. Lalu teori probabilitas dan statistika kita harus bisa ini. Jadi nggak usah merasa terintimidasi ya, yang di sini terutama yang masih baru, itu kita belajar sama-sama, belajar kayak bareng-bareng. Gue juga sendiri masih belajar, dan ini kalian bisa langsung, enaknya sih kalau masih baru juga, kalau belum ketemu dengan mata kuliah statistik, nanti bakal bisa langsung diaplikasikan statistikanya gitu. Ilmu statistikanya langsung dicoba pas ketemu dengan mata kuliah tersebut. Atau kalau misalnya udah selesai mengikuti mata kuliah tersebut. Lalu data wrangling atau persiapan data, termasuk dengan pembersihan data, transformasi data, lalu sampling, atau maksudnya ini penelitian, sampling data. Misalnya kalau kita mau mendapatkan data, biasanya kan kita membuat sampel gitu. Statistik sih sebenarnya itu. Lalu tentunya machine learning, itu ilmu untuk AI. Dan ini juga ilmu data mining ya. Nanti kalian ketemu mata kuliah data mining, ini juga diaplikasikan. Yang terakhir deep learning. Deep learning sebenarnya cuma subset dari machine learning, atau maksudnya turunan dari machine learning. Deep learning itu merupakan salah satu dari konsep machine learning. Dan ini banyak, kalau mau ikut ini banyak ya. Nah, kalau menggunakan Python, kenapa kita harus pakai Python? Karena Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah untuk melakukan data analisis. Nah, ini kayaknya nantilah langsung ke sini. Jadi, proses data science itu ada 5. Yang pertama itu kita harus obtain atau mendapatkan datanya.
kita harus menghasilkan data atau mendapatkan data dari berbagai sumber. Contohnya kalau misalnya ya kalau kita kerja di perusahaan sih biasanya langsung dikasih sih datanya dalam bentuk SQL atau dalam bentuk CSV, extensive file-nya kayak gitu. Atau dalam bentuk Excel juga bisa. Banyak ada juga data scientist yang dia kerjanya di Excel doang. Dia nggak perlu sampai pakai Python. Bisa juga sih. Sebenarnya kalau mau fokus di Excel, tapi lebih baik kalau punya Python. Lebih bakal mudah dapat pekerjaan data scientist kalau misalnya dia udah punya Python. Jadi ya gitu, biasanya dikasih data entah dalam bentuk CSV atau SQL atau XLS atau Excel. Kita harus mencari data dan juga harus pintar untuk menambang data, data mining. Harus bisa ambil data dari website gitu. Contohnya kayak kita mau melakukan data science terhadap status-status Facebook atau Twitter. Sebenarnya bisa kita kita tambang data gitu, text mining atau menambang teks. Kita mau bikin chatbot. Jadi chatbotnya itu harus belajar dari data. Biasanya gitu, kita ambil data dari Twitter, dari Facebook, lalu kita jadikan ke dalam bentuk Excel. Itu tadi prosesnya namanya data wrangling ya. Kita ngambil data, mencari data mentah. Yang kedua itu scrub atau pemrosesan data atau biasanya lebih sering disebut dengan yang gue ketik di Google ya, preprocessing data. Preprocessing data itu maksudnya kita mempersiapkan data sebelum kita pakai gitu. Karena ketika kita menambang data atau kita mendapatkan data biasanya data itu masih kotor. Maka dari itu harus kita bersihkan. Kita harus kita normalisasi datanya, membuat sesuai dengan keinginan kita bentuk datanya gitu. Jangan sampai datanya itu ada variabel-variabel atau kayak misalkan kalau data itu bentuknya tabel kan. Tabel itu yang paling umum dan paling sering bentuknya kayak tabel lalu ternyata ada kolom yang mengganggu gitu. Kolom di tabelnya tersebut ada data-data yang korup. Nah, itu belum dibersihkan, itu bakal mengganggu ke proses data science kita gitu. Jadi harus dibersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, baru kita coba untuk eksplorasi, kita analisis, kita eksplorasi gitu. Dan kadang itu dua step ini kadang saling diulang. Karena menganalisis dan membersihkan, kadang setelah kita analisis, kita bersihkan lagi, setelah analisis, kita bersihkan lagi. Sebelum kita lanjut ke pembuatan model robotnya atau pembuatan model datanya. Jadi kita mencoba untuk mencari pola, dan ini salah satu yang paling sulit di pekerjaan seorang data science itu. Kita harus bisa menganalisis datanya, kita harus bisa melihat pola-pola yang dari data yang ada seperti apa gitu. Kita membuat sebuah kesimpulan sendiri supaya apa yang kita tahu apa yang kita butuhkan dalam menganalisis data. Habis itu tadi di step kedua ini pembersihan data itu biasanya waktu data scientist itu habis di sini. Soalnya di sini kita udah mulai pakai programming di sini. Di pembersihan data itu. Kita harus membuat datanya itu sebersih-bersihnya biar bisa langsung kita pakai. Dan biasanya itu banyak menggunakan programming dan waktu kita biasanya habis di sini. Lalu yang step keempat tadi itu model atau pembuatan model machine learning, pembuatan model matematika. Artinya kita membuat AI. Di sini juga di sini berat, programmingnya juga berat. Kita membuat kecerdasan buatan dengan programming dengan Python. Dan setelahnya kita akhirnya visualisasi deh. Bagaimana caranya kita bikin biar mudah untuk dilihat, lalu bikin sebuah kesimpulan, dan akhirnya jadi informasi yang bisa kita pakai. Kayak gitu ya. Ini juga salah satu kurikulum untuk masuk ke dalam data science. Ya, intinya kita perlu untuk mengetahui tools-nya dan data mining. Tapi ini gue nggak terlalu makin ini sih. Lalu ini bagaimana karena seorang data scientist itu merupakan juga ilmuwan, ada sebuah metode untuk kita mencoba untuk melakukan machine learning atau data science. Yang pertama itu kita harus mengobservasi
Nah, ini biasanya pola untuk penelitian. Jadi ketika melihat data untuk kita bikin ke dalam, kita jadikan robot atau yang pengen kita analisis datanya, ya kita ada 6 step. Yang pertama itu kita harus, mengidentifikasi datanya ini, apa sih isi data tersebut, bagaimana data tersebut, implikasinya bagaimana, adakah polanya, kayak gitu. Habis itu kita membuat sebuah pertanyaan, dan kita harus mengerti, paham, data ini sebenarnya apa yang dimiliki oleh data-data ini, gitu. Setelah itu yang ketiga kita membuat hipotesis, lalu yang keempat kita mencoba untuk menguji hipotesis tersebut, setelah itu yang kita membuat kesimpulan. Lalu nanti kita coba untuk komunikasikan, lalu balik lagi ke step satu atau ke step 2. Karena dari kesimpulan tersebut kita dapat pertanyaan lagi. Dan biasanya jadi menjadi seorang data scientist kita harus berpikir seperti ilmuwan. Jadi nanti kita belajar, kalian kalau misalnya ketemu mata kuliah metodologi penelitian dan berbagai yang nyuruh-nyuruh bikin jurnal akan kepake dalam apa, mau belajar data science ini. Berpikir seperti ilmuwan itu perlu. Di situ ini kita bahas. Oke, gua mau bahas ini lagi. Perbedaan data science, programming data science atau machine learning dibandingkan dengan programming biasa. Jadi kalau di programming biasa ini biasanya dalam dalam sistem informasi ini ada 3 proses ya. Ya, umumnya itu ada 3 proses: input, proses, output, IPO dalam sistem informasi. Jadi kita inputnya biasanya itu kita menginput sebuah data atau fakta, lalu kita proses, lalu jadi output, jadinya jadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan, jadi informasi yang berguna. Biasanya kayak gitu ya. Dan programming dan machine learning juga seperti itu, tapi untuk programming kita harus membuat rules atau peraturan. Jadi ketika kita misal kita bikin aplikasi Android. Nah, di aplikasi Android itu kita harus pertama-tama kita harus menyatakan berbagai rules atau peraturan yang ingin kita jadikan instruksi atau perintah kepada kepada komputer supaya bisa jadi aplikasi gitu. Jadi kita harus program rulesnya. Kita harus programming itu kan kita membuat instruksi, membuat peraturan, membuat ini. Kita kayak kayak misalnya ya, memasak gitu. Nah, kalau kita memasak ayam goreng, kita harus bikin dulu beberapa peraturan kayak ayamnya itu harus ayam apa. Lalu nggak boleh ayamnya itu nggak harus halal contohnya, atau ayamnya itu harus dari berharga yang murah. Nah, kayak gitu kita programming kayak mirip-mirip karena ada algoritmanya, ada cara untuk melakukannya gitu, ada cara kerjanya, ada cara bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Nah, itu programming kayak gitu kan. Kita membuat peraturan, kita membuat instruksi, lalu kita memanfaatkan data yang ada. Data tersebut bisa berupa fakta atau ya, kalau misalnya kita bikin aplikasi ya butuh datanya dong. Kita butuh data untuk aplikasi tersebut bisa dibangun. Contohnya data pelanggan atau data user gitu, data pengguna aplikasi. Entah itu berupa email, informasi emailnya, kode emailnya, passwordnya kayak gitu. Nah, lalu kita menggunakan programming sederhana, lalu akhirnya kita tercapai kepada sebuah jawaban informasi yang kita butuhkan. Sedangkan machine learning itu agak dibalik ya. Justru kita eh, menggunakan jawaban-jawaban yang ada, informasi yang ada, lalu kita cuma suruh komputernya buat belajar dari data dan informasi. Jadi kita ngasih tahu kita cuma perintah robotnya gitu. Robot, lu belajar dari data ini, lalu nanti gue maunya dia jadi program gitu. Sekarang sudah ada AI atau robot yang bisa membuat program, bisa coding dari informasi yang kita masukkan kayak gitu. Jadi kita tinggal nyuruh. Sedangkan programming biasanya itu kita harus membuat semua peraturan dan ininya sendiri gitu.
Kalau machine learning itu kita cuma ngasih data, dia belajar dari data tersebut, lalu dia membuat kesimpulan, membuat peraturan gitu. Itu sih cara melihat. Oke, jadi itu ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Jadi kalian harus bisa, yang tadi pertama itu harus bisa memahami Python. Karena dengan bahasa pemrograman Python lah kalian itu bisa bisa apa namanya eh, mudah untuk menganalisis data dan membuat robotnya, membuat AI-nya kayak gitu. Dan nanti juga Tableau. Jadi kita mulai dari Python. Di sini ada yang di sini tadi nggak ada yang chat ya. Berarti nggak ada yang gua asumsi di sini semuanya udah pernah programming ya. Ada yang Pernah bang? belum nggak? Ada yang masih nggak ngerti programming? Nggak ada ya. Gua anggap gua anggap udah cukup bisa. Jadi kalian harusnya udah tahu apa itu if dan else. Oh ini juga kalau ada anak 2020 nanti gue akan coba bikin ini sih kayak pendalaman algoritma dan struktur data gitu. Karena itu penting banget. Kalian ikut kelas data science ini juga akan dapat manfaat dalam lebih lebih menguasai pemahaman dalam programming karena biasanya ini sejauh ini programmer di Indonesia itu rata-rata asal jadi gitu. Mereka nggak algoritmanya itu biasanya nggak terlalu diperhatikan. Banyak gue lihat dari angkatan gue sendiri kalau programming, termasuk gue sendiri sih kadang-kadang. Bahkan ya itu karena gue juga masih perlu banyak belajar. Dan kebanyakan emang mahasiswa SI dan lulusannya itu tidak melihat algoritmanya dulu, asal bikin program, asal programming itu peraturannya, asal bikin peraturan, dia nggak lihat struktur datanya seperti apa, algoritma yang sesuai. Ya nggak kayak gitu, yang penting asal asal bikin program, asal yang penting kayak mulai aja dulu gitu. Sebenarnya itu keliru ya, prinsip mulai aja dulu dengan dalam programming itu nggak terlalu benar. Yang pertama kita harus melakukan planning dulu, seperti apa aplikasinya, seperti apa datanya gitu. Ketika programming kayak gitu. Tapi nanti untuk itu untuk pertemuan selanjutnya aja. Kalau sekarang kita lebih ke pengenalan Python. Jadi Python itu kalau lihat dari pemrogramannya ini, Python itu tidak memiliki titik koma ya. Nah, di sini gue harapkan kalian mencoba untuk latihan-latihan Python di website ini. Ini gue share website. Python itu simple, bahasa pemrograman yang simple. Di sini ada yang belum bisa Python nggak? Ya, Python itu lebih manusiawi ya. Kok jadi DM? Itu linknya gue kasih. Ini yang kurikulumnya gue send ulang. Nah itu kalian bisa coba untuk latihan-latihan Python sendiri ya. Di sini ada yang masih belum bisa sama sekali Python dan programming, bilang aja di chat. Oke, berarti gue anggap udah bisa ya. Berarti langsung aja kita masuk ke contoh melakukan data science. Wah, ada yang chat. Oh, ada yang belum ya? Oh, oke. Oke. Nah, terpaksa berarti kita harus. Nggak, apa. Wah, ini nanti gue juga akan bahas mungkin pertemuan besok. Jadi gue maunya setiap hari ya. Ini insya Allah kita setiap hari bahas santai aja, nggak usah terlalu. Kalau ada yang kurang mengerti bisa bilang di grup aja gitu. Ya, tapi gue juga nggak menjamin gue bisa jawab semua. Nah, mana tadi?
Jadi data science itu selain Python, nanti setelah belajar Python akan perlu bisa beberapa kayak library atau maksudnya kerangka kerja framework jika melakukan data science. Contohnya Pandas. Di sini kan tadi kita lihat. Dan di sini ada semua. Ada ini, Matplotlib. Yang perlu kalian ketahui yang pasti itu ada 3 ya, Matplotlib sama Pandas. Sama Seaborn. Atau, bukan. Matplotlib, Pandas, sama NumPy. Sini nggak ada lagi. Ini maksudnya, ini semua ini maksudnya ya itu tadi kayak alat bantu lah, tools selain Python, bahasa pemrograman, tools untuk membantu kalian biar programnya nggak susah-susah, biar programnya ringkas dan cepat. Kalian bisa pakai ini library ini. Kalau biasanya kalau di program itu kan kita ada import kan, ada fungsi import. Ini siapa tadi ya? Zahwa ini maksudnya ini belum bisa programming atau belum bisa Python? Kalau belum bisa Python, mau Python, oke. Kalau masih belum bisa Python, salah kita belajar bareng-bareng. Jadi ini sekalian yang bagi yang member lama kita refresh ya, kita refresh ilmu tentang Python. Jadi Python itu gampang, manusiawi, tadi dibilang, dan tidak perlu pakai titik koma. Harus memperhatikan sih kalau Python itu ketika membuat fungsi, contohnya bikin fungsi jika maka atau if else, ini kan kondisinya nih. Dia pertama di sini dia mendeklarasi sebuah variabel, contohnya x, tapi di sini namanya spam amount, ini bisa bilang x aja gitu, sama dengan 0. X itu merupakan variabel yang isinya angka 0. Lalu nilai x atau spam amount ini ditambah 4. Di sini dia pakai dia menyatakan sebuah fungsi jika maka kalau x tadi atau spam amount tadi lebih dari 0 akan memprint ini. Jadi kayak gini di sini kita lihat nggak ada titik koma, semuanya ringkas. Kalau di Python lebih mudah lah, karena kalau di Java itu lebih ribet, lebih berbelit-belit. Nah ini, dan kalau dalam Python itu harus memperhatikan namanya ini indentation atau spasi. Jadi harus otomatis biasanya kalau memprogram Python, kalau ada fungsi di dalam sebuah ada perintah dalam sebuah fungsi, contohnya ini pada perintah print, dia harus ada ditandai dengan indentation ini, spasi ini, menunjukkan bahwa perintah ini berada di dalam fungsi jika maka. Itu satu artikel yang jadi Python tadi gampang yang print. Kalau ada yang mau diimport, tinggal ketik aja import apa gitu. Maksudnya import itu ya kita ngambil tools dari library. Library itu maksudnya kumpulan data atau program yang bisa kita pakai sebagai tools untuk mempermudah pekerjaan kita. Contohnya ini kan import, mudah dia, nggak usah diakhiri dengan titik koma. Kalau dalam membuat komentar itu kita pakai ini gua kasih ini aja di grup biar Zaho juga bisa baca-baca sendiri. Kalau komentar itu pakai hashtag. Kalau ingin membuat komentar di codingan lo, kayak membuat sebuah penjelasan, pakai hashtag aja ini, pakai ya, tanda pagar. Lalu indentation
Menulis dalam bahasa Python harus ada penempatan atau spasi ya, harus sangat diperhatikan gitu. Ini kalau kayak gini dia error kalau nggak ada spasinya. Untuk tadi menunjukkan bahwa sebuah program itu ada ininya, ada perintahnya. Lalu variabel ada Python memiliki standar dalam deklarasi variabel dapat berupa nama singkat X dan Y tadi. Tidak bisa diawali. Ini ada beberapa peraturan variabel itu nggak boleh diawali dengan angka, variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Variabel hanya bisa mengandung karakter alfanumerik, artinya dia nggak bisa apa namanya ya, kalau misalnya dia kayak persen dan ini dia dianggapnya huruf string atau karakter. Nah, ini perbedaannya. Misalnya Java pakai apa? Java. Misalnya kalau misalnya pakai Java kan kita harus deklarasi bentuk tipe datanya apa. Contohnya dari Java itu int x sama dengan 5. Itu kita mendeklarasi bahwa sebuah variabel x memiliki nilai 5 gitu kan. Nah, kalau di Python itu tinggal tulis aja x sama dengan 10 atau y sama dengan Budi. X sama dengan 10 berarti ini tipe datanya ya int atau integer. Lalu Budi itu merupakan string. Lalu tinggal di print. Contohnya bisa coba-coba sendiri. Nah, ini Kaggle, ini namanya Kaggle, ini website buat kalian bisa belajar atau eksperimen data science. Sini kita langsung bisa mengetes coding kalian. Di sini ada error. Kaggle ini enak banget, kita bisa ngelakuin berbagai macam operasi dan data science di sini. Nah, ini yang belum bisa Python Zaho dong. Kalau gitu ya ini ya, tadi linknya tolong dibaca-baca lagi. Biar karena udah jam 9, jadi gue juga pengen agak fokus di apa namanya. Hal ini kita selain pengenalan, gue pengen nunjukin contoh pengoperasian gitu. Ini juga buat kalian belajar. Kalau misalnya mau mendalami Python, Zahwa besok pagi kali ya. Besok pagi gue bikin kelas. Karena di sini gue lihat di chat tadi udah banyak anak 19 dan banyak member lama. Jadi bagi yang member lama harusnya mereka nggak usah belajar Python lagi. Jadi untuk kalau mau Python lagi, gue bikin ada besok pagi kita bisa bahas pendalaman Python. Paling ini sih, kita bahas yang ini aja. Bentar. Ini ya contoh menerapkan Python dan contoh Kaggle. Ini Kaggle ini website enak banget buat belajar data science. Ini gue share linknya di chat. Ini ya Zawa, linknya silakan coba belajar. Gak apa-apa deh, kita refresh juga sekalian deh sebelum kita masuk ke penerapan machine learning. Ini juga website untuk menerapkan. Jadi kita di sini di grup ini kita nggak usah download apa-apa ya, langsung aja pakai Python, itu nggak usah capek-capek. Langsung aja buka website, kita program dalam website. Jadi kalian bisa pakai HP untuk programming data science. Nggak usah pakai ini segala, pakai download segala, langsung aja.
Jadi ini Python. Ini kita menggunakan Python untuk melakukan data science. Inilah data science. Kita mencoba untuk menerapkan algoritma regresi linear supaya kita bisa memprediksi data selanjutnya, contohnya kayak COVID dan lain-lain. Oke, sebelum itu kita dulu ya, balik lagi ke Python. Ini kita coba untuk refresh ingatan kita tentang Python. Bagaimana if dan else gini dong ya. Di sini diminta A lebih besar dari B, ya udah. If jika A lebih besar dari B, maka kayak gini. Kalau di Java kan harus pakai kurung awal, kurung siku atau apalah segala. Ini tinggal titik 2 aja. Lalu harus ada penempatan spasi, indentation tadi ya. Ini juga cuma gini doang. Tidak sama dengan B. Ini kan di sini diminta programnya harus berjalan dengan memprint hello world jika A itu tidak sama dengan B. Untuk menunjukkan bahwa sebuah variabel yang berisi 50 ini dan 10 ini, kalau misalnya sebuah variabel tidak sama, berarti pakai tanda seru dan sama dengan. Jadi kayak gini, ini tidak sama ya. Dan karena 50 tidak sama dengan 10, makanya programnya berjalan. Di print hello world. Juga mirip-mirip. Ya, ini kalian coba untuk yang ini, gue saranin yang belum bisa Python atau pengen refresh lagi Pythonnya, silakan ya. Jadi ini juga gue di kelompok belajar ini kalian nggak bisa berharap gue nyuapin kalian semuanya ya. Kalian harus bisa untuk nyoba sendiri. Ini bisa dari HP, yang exercise ini kalian bisa coba dari HP, untuk kerja dari HP dan ngetes ini isinya apa. Tapi besok pagi kayaknya gue bakal bahas dan gue bahasnya dari HP aja. Nah, kita latihan Python sama SQL besok pagi. Karena gue udah mulai ngantuk, mungkin ini pengaruh obat ya. Lagi kurang sehat sebenarnya gue. Oke. Jadi itu tadi Python, data science, kita harus bisa belajar Python dulu, juga belajar database, belajar cara visualisasi, belajar statistik, belajar pengambilan data dan lain-lain. Dan sekarang ya karena Python udah banyak yang bisa sebenarnya di sini, ya paling kita bahas Pythonnya besok pagi jam 10 lah. Habis itu ya udah. Oke, karena sini banyak yang udah bisa Python, gue juga saranin kalian ikut kuisnya. Dalam kalian harus bisa menyelesaikan kuis ini dalam waktu yang, kalau gue sih 3 menit. 3 menit itu harus bisa minimal dapat 70%. Ini harus benar 70% dalam 3 menit. Kalau dari situ itu udah gue bilang sebagai lumayan jago. Jadi bagi yang udah nggak terlalu asing dengan Python-nya, kalian coba uji ke diri kalian sendiri di sini dan coba latihan juga di exercise-nya. Oke? Jadi itu Python. Tapi besok pagi juga gue akan bahas sekalian dengan SQL. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, sama-sama, Axel. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ya, kalau ada pertanyaan, tulis aja diketik aja. Jadi ini kita coba untuk melihat contoh data science.
Jadi tadi kan gue udah jelasin ada banyak algoritma ya. Dalam melakukan machine learning itu ada banyak algoritma. Kita ketika membuat data data analisis dan untuk memprediksi kita menggunakan algoritma. Salah satu yang paling dasar algoritmanya adalah regresi linear. Kita bukan cuma IT yang pakai, hampir semua disiplin ilmu menggunakan deskripsi padang memakai regresi linear. Salah satu algoritma yang paling sering dipakai. Apa itu regresi linear? Nah, regresi linear itu artinya kita menarik garis intinya. Regresi itu sebuah istilah yang digunakan misalnya kita ingin mencari hubungan antara variabel. Dalam machine learning dan pemodelan statistika, hubungan tersebut digunakan untuk memprediksi outcome hasil dari hal-hal yang akan datang. Nah, ini contohnya. Contohnya ini kita punya data nih, data tabel. Lalu kayak ada ini datanya ada kalau saat ini kayaknya data kecepatan mobil ya. Kalau dia mobilnya berusia 2 tahun, kecepatannya 110 km per jam. Kalau dia 2,1 tahun, dia 100. Ini tergantung ininya juga brand mobilnya juga. Ini persebaran data untuk mobil. Nah, gimana caranya kita biar bisa melihat kemungkinan yang paling mungkin, yang paling tinggi. Kira-kira mobil yang berusia berapa tahun, misalnya kalau misalnya dia masih berusia 1 tahun, di mana di sini nggak ada kan, kita ingin memprediksi kalau dia masih berumur 1 tahun, dia berapa ya ininya, prediksinya kira-kira. Nah, jadi ini yang pertama dalam data science itu tadi kan kita step pertama itu kita harus mendapatkan data kan. Wah, ada yang mulanya. Metode clustering buat supervised learning. Oh iya, gue lupa jelasin metode ya. Oke, sorry. Gue lupa jelasin metode. Wah, ini sekarang kita belajar regresi. Tapi pertanyaannya apa sih? Untuk metode clustering buat sensor. Oke, jadi sebenarnya dalam machine learning itu atau dalam data science selain regresi kan tadi gue bilang ada beberapa algoritma kan untuk menganalisis data. Misalnya untuk memprediksi hasil-hasil berikutnya kita pakai regresi linear, tapi ada juga namanya klasifikasi dan juga clustering. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu jadi dalam machine learning, dalam disiplin ilmu data science, ada kan machine learning tadi kan. Nah, machine learning itu sebenarnya terbagi menjadi dua, secara mendasarnya itu terbagi menjadi dua, supervised learning dan unsupervised. Ini kan tadi machine learning itu kita kayak skemanya kali ya. Nah ya, kalau tadi kan gue jelasin cara kerja machine learning itu kan dia mendapatkan data. Yang pertama kita ngasih data ke mesinnya, lalu kita juga harus bersihkan datanya, lalu kita analisis. Intinya gini, ini lebih sederhana kayak gini ya. Sederhananya itu dia belajar dari data, habis itu robotnya membuat model prediksi kan atau kesimpulan. Kayak gini kan misalnya sebelumnya tentunya datanya kita bersihkan dulu, kita dapatkan dulu, lalu kita bersihkan dulu. Habis itu kita latih. Maksudnya kita bikin robot programnya itu belajar dari data. Nah, itu ada dua cara robot itu belajar dari data. Ada supervised learning atau diawasi sama unsupervised learning.
Jadi sebenarnya itu kita contohnya kayak guru. Guru itu kalau kita mau ngajarin orang, kadang kita bilang ini salah, ini benar kan. Nah, itu artinya kita mengawasi, kita ngasih label gitu. Kita kasih label, ini salah, ini pohon, itu batu, ini benar. Kayak gitu. Itu namanya supervised learning. Kita membuat label ada datanya. Jadi kan mesin itu belajar dari data kan. Program Python lu itu belajar belajar dari data. Ya itu harus kita contohnya itu kita sebagai guru kita masih tahu dulu ini ya itu ini ikan, ini apa gitu. Kita memberikan label pada datanya. Contohnya di sini ya ini dia kelasnya dia masuk bunga ini masuk kelas apa gitu. Spesies apa kayak gitu. Itu namanya supervised learning. Nggak ada namanya unsupervised learning. Kalau unsupervised learning itu kita cuma memberikan gambaran umum doang kayak kita ngasih tahu, kita ngasih data nih, ini ada polanya nih kayak gini polanya, coba silahkan belajar gitu. Jadi kita nggak langsung langsung ngasih tahu itu dia ini salah ini benar enggak. Kita suruh robotnya belajar sendiri lagi dari data dari pola data yang ada gitu untuk membuat kesimpulan sendiri. Jadi kita suapin. Ini lebih kalau klasifikasi itu lebih kita suapin. Dan klasifikasi itu ada apa ya karena namanya klasifikasi ya itu dari label ini salah ini benar kita ke mengklasifikasi. Ini bunga ini tumbuhan paku ini tumbuhan apa gitu. Kita membuat kelas. Ini kelas ini masuknya apa karena dari label-label yang kita buat tadi buat robotnya kan kita kayak ngajarin secara langsung ini salah ini benar kan. Nah, ini algoritmanya decision tree. Nanti kita coba untuk nanti kita coba semua deh untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang paling seorang machine learning harus bisa kuasain ini ya. Ini juga yang paling bagus algoritma menurut gue, neural network. Itu salah satu algoritma yang paling dipakai sekarang. Data science kebanyakan pakai itu sekarang. Dulu sih nggak segitunya. Lalu ada clustering. Clustering itu tadi kan unsupervised learning. Itu artinya kita menyuruh programnya belajar dari data yang ada, dari pola data yang ada. Jadi kita nggak nyuapin datanya apa gitu. Kita cuma ngasih tahu ini ada polanya kayak gini. Atau kita cuma ngasih implikasi kemungkinan aja. Kayak gitu. Nah, kalau clustering itu ada banyak ini algoritma. Ada k-means, ada k-median. Nanti juga kita coba di Python lah nanti. Oke, mungkin bisa gue share. Ini juga ada pengenalannya. Silakan kalian harus rajin ya belajar sendiri. Jadi kalau clustering untuk unsupervised, ya tergantung datanya kayak gimana. Biasanya pakai k-means. Kalau gue bisa pakai k-means. Ada juga sih ini skemanya, nanti gue kirim ke grup juga. Mau pakai algoritma apa, untuk menentukan algoritma apa, kita harus pakai ini. Kita biasanya pakai ini, buat pertanyaan dulu. Apa yang ingin kita lakuin gitu. Contohnya kalau mau memprediksi, ya kita pakai regresi linear, mau pakai ini ya tadi contohnya mau prediksi banyaknya jumlah kasus COVID tiap harinya ya pakai regresi linear bias, pakai decision forest. Habis itu kalau misalnya kita ingin membuat prediksi berdasarkan dua kategori ya bisa pakai itu class support vector machine atau SVM. Ini biasanya kita perlu contekan untuk bisa menentukan algoritma apa yang kita ingin pakai. Jadi gitu. Besok kita bahas lagi lebih dalam. Gitu ya. Ada pertanyaan bilang lagi aja. Dan itu tadi, ini karena kita hari ini dan besok kita mau memprediksi ya banyaknya kasus COVID dan kalau di sini kita memprediksi kecepatan mobil untuk ini berikutnya, untuk misalnya dia usianya 1 tahun, berapakah kecepatannya, makanya kita tarik garis. Nah ini garis untuk melihat kemungkinan terbesar berapa gitu. Ini data-datanya ini namanya plotting ya, plotting data. Kita membuat persebaran data. Contohnya ini datasetnya. Ini di sini coba kita bikin dataset dari sendiri. Kita nggak pakai Excel, nggak pakai CSV, kita nggak pakai data dari luar.
step pertamanya tadi untuk mendapatkan data itu kita langsung disuapin data yang bersih kayak gini. Ya udah, pertama itu kita harus menggunakan Python untuk mengambil library atau mengambil tools namanya Matplotlib. Tools dari library, ya, alat untuk bisa memvisualisasikan datanya. Ini data yang kita punya, gimana cara visualisasinya kayak gini. Ini datanya, ini isinya kan. 57, ini kayaknya kecepatannya, dan ini kayaknya umur 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 mobilnya, dan ini kecepatannya. Nah, ini kita pakai plt.scatter. Besok kita coba ya. Jadi besok siapin laptop ya. Besok siapin laptop, besok siapin HP ya. Di Google Chrome aja bisa di HP kok bisa, tapi ini ada lambat sih. Pokoknya besok siapin laptopnya, kita langsung demo langsung kita demo data science kayak gini ya. Ini kalau kita program hasilnya bakal kayak gini, kita scatter datanya, kita persebarkan datanya. Ini namanya plotting, kita lihat hasilnya. Lalu di sini kita pakai tools SciPy. Gue sih nggak terlalu suka pakai SciPy, gue lebih sukanya pakai ini, pakai TensorFlow. Ini tools doang, ini cuma alat untuk bisa analisis data. Dan biasanya perusahaan zaman sekarang, perusahaan ini baru-baru ini kebanyakan lebih suka ini sih, lebih suka kerangka kerja ini, ke tools ini, TensorFlow. Tapi yang paling wajib biasanya ini Matplotlib sama Pandas, sama ada lagi satu misalnya namanya NumPy. Namanya ini. Saya namanya NumPy. Tapi kita nggak terlalu fokus. Kita fokus lagi kembali ke SciPy yang paling dasar untuk untuk Python dengan ya regresi linear. Jadi pertama kita harus membuat 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Jadi kita deklarasi dulu ada 5 variabel. Ada variabel slope atau kemiringan, intercept, R, P, dan iya ya, ntar gua kasih cheatnya di grup ya. Ntar gua kirim. Nah, jadi pertama itu kita harus mendeklarasi 5 variabel ini. Habis itu kita membuat fungsi. Di dalam fungsi itu ada perintah untuk hasil output dari program ini adalah untuk hasil output untuk programnya bisa menentukan regresi linear itu kemiringan dikali X ditambah intercept. Ini merupakan rumus Y sama dengan MX plus B ya. Kalau masih ingat matematika SMA, ini rumus kemiringan. Oh ya, boleh. Leave aja. Besok lagi ya, besok ada lagi sama. Lalu di sini kita membuat sebuah variabel baru lagi yang isinya merupakan map bentuk garisnya. Jadi pertama kan kita harus bikin fungsi yang memetakan database-nya ini, datanya. Habis itu fungsinya itu nanti dipakai ke dalam variabel model ini. Jadi model ini maksudnya ya itu bentuk robotnya itu bentuknya garis prediksi. Jadi inilah robotnya gitu, dibentuk dalam bentuk variabel. Terus itu udah deh pakai fungsi ini, hasilnya akan kayak gini muncul. Ini kalau mau langsung nyoba bisa, linknya gue kasih di chat. Kayak gitu. Ini bisa kita tambah-tambah lagi datanya.
Ini yang paling apa? Yang paling mendasar regresi linear. Karena udah malam kayaknya gue tutup aja. Jadi nanti kita bahas lagi untuk bagian kalau kita mau pakai dataset. Kita di sini kita udah mulai pakai apa? Tools, pakai alat-alat kayak Pandas, TensorFlow dan NumPy buat besok. Tapi kalau kalian mau coba-coba langsung bisa ini aja. Gue taruh di chatnya. Di grup gue. Ini ya, kalau mau coba-coba. Jadi ya itulah pengenalan dari data science bagi yang baru. Besok kita lebih mendalam lagi, kita langsung praktek. Jadi tolong siapin laptop sama HP-nya atau HP-nya. Bang. Kalau Itu bisa laptop karena lebih cepat dan apa mau laptopnya kecil pun RAM-nya kecil nggak bodo amat ya karena kita pakai website. Jadi sebenarnya cepet aja gitu. Kita pakai jadi kita nggak usah download apapun, nggak usah download Python, nggak usah, langsung aja tinggal pakai. Nah, ini besok gue jelasin ini semua sama kita coba untuk daftar lomba. Ya, lomba bukan lomba yang BRI sih, tapi lomba lain gitu. Oke. Nanti gue kasih juga untuk meeting-meeting sebelumnya penjelasan data science. Ada di YouTube sih, gue bakal upload pertemuan ini di YouTube. Jadi kalian juga bisa belajar dari YouTube. Ini apa? Gue udah mulai pusing kayak pengaruh obat. Nah, keluarga gue lagi pada kena COVID. Ada beberapa pada kena COVID sampai ada yang lagi dibawa ke ICU. Jadi gue juga harus waspada nih menjaga daya tahan tubuh kan takutnya gue juga kena. Nah, apa? Kayak badan gue nyeri dari tadi pagi. Sama kayak ada sedikit gejala kayak tenggorokan sama ada batuk dikit jadi ya, kayaknya gue tutup di sini aja. Mana semua kekurangannya gue minta maaf, gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat ya. Besok lagi jam 10 untuk programming. Kita belajar programming dengan Python dan kita belajar SQL. Sama ntar besok sore atau malam kita langsung praktik lagi ke dalam regresi linear sama pakai dataset COVID. Oke. Silakan Liv. Makasih Bang. ya, makasih Bang. Makasih juga. Makasih ya udah datang. Ini